Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Semilir Angin Pagi, Rusawan GC. Tetap saya berada di pinggiran Kali Pangsanggrahan, di pinggir tembok Danau Hutan Srengseng. Ya, pagi ini saya ingin membacakan salah satu tokoh penjahat nomor 1 di Indonesia. Baik, ingin saya coba membacakan ya. Kisah Mat Peci, bandit kejam nomor 1 di Indonesia. Tindakan kriminal memang selalu menjadi sorotan utama publik. Ditambah lagi dengan beberapa tokoh kriminal yang paling fenomenal, seperti kisah nyata Mat Peci. Bandit kejam nomor 1 di Indonesia pada era 70-an, zamannya Bapak Ibu kamu masih pada muda kali ya. Ini saya bacanya agak ya, maklum nyontek dan mata saya memang agak sedikit rabun. Mohon dimaklumi. Saya ulang lagi. Mana tadi, Masya Allah. Mat Peci, bandit kejam nomor 1 di Indonesia pada era 70-an, zamannya Bapak Ibu kamu masih pada muda kali ya, lagi gagah-gagahnya. Di era tahun tersebut, Mat Peci jadi momok paling menakutkan bagi setiap orang yang mendengar namanya. Karena tidak tanggung-tanggung, tindakan kriminal yang diperbuatnya sangat kejam tanpa mengenal kasihan pada setiap korbannya. Ia juga terkenal sebagai residivis, berdarah dingin, kambuhan yang sudah jadi langganan keluar masuk predio alias penjara. Namun di balik cerita kriminalnya ternyata terselip sebuah kisah romansa menyedihkan yang tidak banyak diketahui oleh orang. Awal mula kehidupan Mat Peci terjun ke dunia hitam dan mencintai gadis cantik bernama Eis. Mat Peci yang sangat dengan peci hitam melekat di kepalanya, lahir di Garut pada tahun 1943. Dari beberapa sumber mengatakan bahwa Mat Peci merupakan keturunan dari keluarga terangkuh. Namun, perjuangan hidupnya tidak semulus itu. Ia memutuskan untuk merantau ke Cicadas, Cibonya, Kidul, Bandung. Di balik kisah hidup merantaunya, ternyata ia memiliki seorang pujaan hati bernama Eis, seorang gadis manis berpenampilan sederhana yang berhasil memikat hati Mati. Namun, ternyata kenyataan hidup berkata lain. Orang tua Eis tidak merestui hubungan keduanya. Padahal saat itu Eis sedang hamil, tapi orang tua Eis tetap kekeh tidak mau menerimanya sebagai calon menantu. Hingga Mat Peci merantau ke Bandung untuk mengejar kesuksesan demi restu dan dari orang tua Eis. Ya, hanya itu harapannya. Siapa tahu pikiran orang tua Eis bisa berubah menjadi calon penantunya sudah kaya raya. Wah. Dengan niat mengejar hidup yang lebih baik, ternyata rencananya tidak berhasil dengan lancar sesuai dengan harapan kehidupannya. Dikelilingi dengan kesulitan, ia mencoba berbagai jenis pekerjaan, mulai dari menjadi calo tiket bioskop hingga pada akhirnya mengambil jalan pintas menjadi seorang kriminal. Belajar ilmu kebal dalam penjara dengan para jawara, dengan desakan ekonomi dan kebutuhan yang meninggi, Mat Peci terus melanjutkan tindak kejahatan. Diawali dengan tindak kriminal kecil, Mat Peci terus melakukan kejahatan hingga nekat naik level
ke kelas pembunuhan berdarah dingin. Wow. Lantaran tindakannya yang telah meresahkan, maka Mat Peci pun beberapa kali dijebloskan ke dalam penjara. Namun hal ini tidaknya menjadi jerah. Bahkan di dalam penjara ia banyak mempelajari ilmu kebal dari para jawara yang semakin meningkatkan kepercayaan dirinya untuk menjadi bandit berdarah dingin yang paling ditakuti di Indonesia. Bukan main. Sering dengan tindakan Mat Peci yang semakin beringas, ia dipertemukan kembali oleh sang pujaan hati, seperti ada sebuah ikatan takdir di antara mereka. Is dan Mat Peci kembali bersatu. Diketahui bahwa Mat Peci mendapatkan informasi keberadaan Is di sebuah tempat prostitusi. Nah loh, jadi si Is ada di tempat prostitusi. Waduh. Dengan segala kekurangan masing-masing, keduanya saling menerima satu sama lainnya. Meski Mat Peci sebetulnya sampai menembak Is tercinta, saat dipertemukan pun ternyata Mat Peci masih menjadi buronan kelas kakap, sehingga Is pun terpaksa masuk dalam daftar pencarian baru kepolisian. Hingga pada suatu hari, Is dan Mat Peci menikmati waktu bersama di Danau Cakuang. Dengan keindahan alam dan letupan cinta di keduanya, Is dan Mat Peci menikmati waktu bersama dengan menaiki sebuah rakit membelah danau. Namun ada sebuah mitos di danau tersebut. Menurut warga sekitar, bila ada pasangan yang berkunjung ke daerah Candi Cakuang, maka keduanya akan berpisah, baik oleh pertengkaran ataupun karena kematian. Waduh. Seperti sebuah takdir pahit yang harus diterima. Mitos turun-temurun dari leluhur warga Cakuang pun menjadi sebuah kenyataan. Pada tahun 1978, Mat Peci berhasil ditahan oleh polisi. Stasiun kereta api Leles di Kecamatan Kadungora, Garut menjadi saksi biksu kematian tragis dari Mat Peci. Tubuhnya sudah tidak kebal lagi dan ia tewas di berondong timah panas polisi. Waduh. Mat Peci pun harus berpisah selama-lamanya dengan pujaan hatinya. Semua rencana untuk meminang Is ke pelaminan kandas total akibat perbuatan kriminalnya sendiri. Waduh, tragis ya. Nah, demikianlah saudara-saudaraku dari program Selimir Angin Pagi, riwayat tentang Mat Peci, kriminalis jagoan penjahat kelas Indonesia. Ya, saya sekarang akan membacakan puisi karya saya sendiri, Persemayaman Abadi oleh Rusawan GC. Cahaya jiwa semburat tersenyum ceria, karena tak diremang, tak dikelam. Bumi adalah si salju, si bunga hati, si mutiara langka. Bumi ikatan cinta. Langit adalah si tali napas, sang kaki, si doa jiwa, si langit akhir bekunya. Langit adalah persemayaman abadi, akhir dari segala derita, segala dusta, segala hina, segala tangis, bagi ruang hati yang bercahaya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi bersama Semilir.
Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih yang sedalam-dalamnya, yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.